Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi dan menantunya Reski Herbiono ditangkap KPK di kawasan Jakarta Selatan. Nur Hadi dan Reski sebelumnya ditetapkan sebagai daftar pencarian orang pada kasus gratifikasi pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Nur Hadi dan Reski ditangkap di sebuah rumah kawasan Simpruk, Jakarta Selatan pada Senin malam. Mantan Sekretaris MA Nur Hadi dan menantunya Reski Herbiono telah lama ditetapkan sebagai daftar pencarian orang. Dalam penangkapan, KPK juga membawa istri Nur Hadi, Tin Zuraida, dan sejumlah barang bukti. Perkara ini merupakan pengembangan operasi tangkap tangan pada tanggal 20 April 2016 di Jakarta, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan 4 tersangka yaitu Dodi Arianto Supeno, Edi Nasution, Edi Sindoro, dan Lukas, dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap. Kedua tersangka tersebut diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan perkara perdata PT MIT melawan PT KBN Persero kurang lebih sebesar 14 miliar. Perkara perdata sengketa saham di PT MIT kurang lebih sebesar 3,31 miliar dan gratifikasi terkait dengan perkara di pengadilan kurang lebih 12,9 miliar. Sehingga akumulasi yang diduga diterima kurang lebih sebesar 46 miliar. Dalam kasus ini, Nur Hadi melalui menantunya Rizky Herbiono diduga telah menerima suap dan gratifikasi senilai 46 miliar yang diberikan oleh Direktur PT Multikon Intrajaya Terminal Hintra Sunjoto yang hingga kini masih buron. Dari Jakarta, Nadia Valeri dan Andri Setiawan, iNews melaporkan. Polisi masih mengusut kasus narkoba yang menjerat aktor Dwi Sasono. Menanti rekomendasi Badan Narkotika Nasional, opsi rehabilitasi pun mencuat. Satu hari pasca mengungkap kasus narkoba yang menjerat aktor Dwi Sasono, kepolisian terus mengumpulkan berkas guna kepentingan penyidikan. Kepolisian pun menanti hasil pemeriksaan lanjutan dari Badan Narkotika Nasional atas kasus Dwi Sasono. Pasalnya, pasca kasus terungkap, Dwi Sasono mengaku ingin sembuh. Saya bukan orang jahat. Saya bukan pengedar, saya bukan penipu, saya bukan kriminal, saya korban. Saya ingin sembuh, saya ingin segera pulang kembali ke rumah saya, ketemu dengan keluarga saya. Tapi mekanismenya bahwa memang yang bersangkutan, toh kalau disetujui nanti oleh BNNK dari Jakarta Selatan, ini akan dilakukan asesmen dulu. Asesmen terhadap yang bersangkutan, apakah memenuhi syarat untuk dilakukan rehabilitasi kepada yang bersangkutan. Dan nanti kalau memang hasil asesmen menyatakan bahwa yang bersangkutan itu memang harus direhabilitasi, maka kita akan patuh terhadap aturan perundang-undangan yang ada. Maka kita akan rapatkan nanti kalau memang ada hasilnya, terus kemudian kita ambil keputusan untuk apakah yang bersangkutan itu direhabilitasi atau tidak. Terlibat kasus narkoba, aktor Dwi Sasono ditangkap polisi 26 Mei silam. Sasono ditangkap di rumahnya dengan barang bukti ganja seberat 16 gram. Kini kepolisian juga memburu pemasok narkoba yang berstatus buron. Tim Liputan iNews melaporkan. Kantor Satlantas Jakarta Timur pagi tadi diserbu warga yang mengurus perpanjangan SIM. Membludaknya warga yang datang ke kantor Satlantas membuat mereka mengabaikan jaga jarak fisik. Kemacetan terjadi di Jalan DI Panjaitan Jatinegara Jakarta Timur Selasa pagi akibat banyaknya warga yang hendak mengurus pembuatan atau perpanjangan SIM di kantor Satlantas Jakarta Timur. Membludaknya warga yang datang ke kantor Satlantas Jakarta Timur membuat warga mengabaikan jaga jarak fisik. Padahal menjaga jarak fisik dapat mencegah seseorang terpapar virus corona. Kepadatan juga terjadi di pintu masuk kantor Satlantas Jakarta Timur. Warga datang sejak pukul 5 pagi untuk mendapatkan nomor antrian. Beberapa warga yang tidak mendapatkan nomor antrian karena layanan hanya diberikan kepada 200 pemohon SIM.
Aku nggak takut sih, ya mau gimana, daripada denda atau diulang dari Darmogon. Oh gitu, tapi kenapa diurus saya baru sekarang, Mas? Kenapa? Kenapa diurus saya baru sekarang? Ya kemarin saya datang hari Sabtu, tapi sistem error, jadi saya suruh balik lagi hari ini. Dari jam berapa Bapak ngantri di sini, Pak? Dari jam pagi tadi jam 5. Jam 5, tapi Bapak udah sempat Jam 5 iyalah jam 5. dapat nomor antrian nggak, Pak? Belum dapat. Belum dapat. Oh, ini gimana dong pendapat Bapak, pesan Bapak? Kan belum ada. Gimana pendapat Bapak? Ya kalau saya itu gimana ya? Kalau saya sabar aja, Pak. Ya mau diapain seperti ini? Membludak orangnya. Warga yang tidak mendapatkan nomor antrian memilih langsung pulang karena khawatir berada di kerumunan. Meski hari menjelang siang, beberapa warga masih mendatangi kantor Satlantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Saat narkoba Polres Cimahi menggerebek rumah kontrakan di Cibaduyut, Bandung, Jawa Barat, Senin malam. Saat penggerebekan, polisi menemukan 3 kg ganja sintetis atau tembakau gorila yang dijual pelaku melalui media sosial. Rumah kontrakan di Cibaduyut, Bandung, Jawa Barat digerebek saat narkoba kepolisian Resor Cimahi. Saat penggerebekan, polisi menemukan 3 kg ganja sintetis yang disimpan di dalam kaleng serta bahan bakunya. Ganja sintetis atau tembakau gorila yang ditemukan sebagian besar baru selesai diproduksi oleh 2 pelaku, masing-masing PS dan DS. Ganja sintetis yang dibuat dikemas dalam beberapa merek. Para tersangka menjual ganja sintetis menggunakan media sosial. Pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan 1 orang pelaku di Cimahi, Jawa Barat. Setelah dilakukan pengungkapan 1 orang, langsung dikembangkan. Pengungkapan pertama di daerah Cimahi, setelah itu dikembangkan ke daerah Cibaduyut, Kota Bandung. Dan di sini kita berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 orang tersangka lagi, serta melakukan pengungkapan tempat produksinya mereka. Selama ini pelaku mengirim ganja sintetis ke Cimahi, Bandung, serta beberapa kota lainnya di Pulau Jawa. Dalam kasus ini, polisi menyita 3 kg ganja sintetis siap edar. Dari Bandung, Jawa Barat, Yono, iNews melaporkan. Di tengah pandemi COVID-19, kejahatan masih saja terjadi. Di Sidoarjo, Jawa Timur, kios handphone dibobol pencuri dengan kerugian 17 juta rupiah. Ironisnya kejahatan yang terekam kamera pengawas melibatkan anak-anak. Video kamera pengawas pembobolan kios handphone ini merekam pencurian yang terjadi di Desa Punggung, Gendangan di Sidoarjo, Jawa Timur. Seorang pria bersama seorang bocah membobol kios handphone hanya dalam waktu tidak lebih dari 5 menit. Mereka membuka rolling door dan mengambil sejumlah barang. Pelaku diduga cukup berpengalaman dan mengerti situasi di sekitar lokasi kejadian karena pencurian dilakukan dalam waktu singkat. Pembobolan diketahui setelah pemilik kesulitan saat membuka kunci kios HP. Puluhan kartu isi ulang pulsa senilai lebih dari 17 juta rupiah raib dibawa pelaku. Presiden Joko Widodo meninjau Masjid Istiqlal jelang pemberlakuan new normal di rumah ibadah pagi tadi. Tidak sekedar mengecek protokol kesehatan masjid, Presiden juga melihat perkembangan renovasi Masjid Istiqlal yang hampir rampung. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar meninjau kondisi Masjid Istiqlal yang ditutup selama masa pandemi COVID-19. Dalam kunjungannya, Presiden mengecek perkembangan renovasi Masjid Istiqlal yang hampir rampung 90%. Meski ditargetkan rampung pada awal bulan Juli, namun belum ada keputusan pasti kapan Masjid Istiqlal akan dibuka untuk umum, menimbang kondisi perkembangan COVID-19. Apakah setelah selesai akan dibuka? Belum kita putuskan. Tetapi tadi saya sudah mendapatkan informasi dari Prof. Nasaruddin, Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal, bahwa direncanakan Masjid Istiqlal akan dibuka nanti pada bulan Juli. Tetapi keputusannya ada nanti di Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal. Presiden meminta Masjid Istiqlal tetap menerapkan protokol kesehatan ketat agar jemaah tetap aman dan nyaman saat melaksanakan ibadah. Renovasi Masjid Istiqlal telah dimulai sejak Mei tahun lalu.
Perbaikan ini pertama kali dikerjakan sejak 40 tahun lalu Masjid Istiqlal didirikan. Dari Jakarta, Gebi Natasha, Abdul Aziz, Terry Van Diba, iNews melaporkan. Pemerintah resmi mengumumkan pembatalan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020. Belum dibukanya akses bagi seluruh calon jemaah haji dari seluruh dunia oleh pemerintah Arab Saudi menjadi salah satu alasan pembatalan. Pemerintah akhirnya resmi mengumumkan pembatalan pemberangkatan haji tahun 2020. Pembatalan didasari atas tidak dibukanya akses jemaah haji dari negara manapun karena adanya COVID-19. Pihak Arab Saudi tak kunjung membuka akses bagi jemaah haji dari negara manapun. Akibatnya, pemerintah tidak mungkin lagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan utamanya dalam pelayanan dan perlindungan jemaah. Berdasarkan kenyataan tersebut, pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 2020 atau tahun 1441 Hijriah ini. Menteri Agama menambahkan bahwa pemerintah Indonesia juga tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji. Mengenai setoran calon jemaah haji, Kementerian Agama memastikan dana yang telah disetor akan disimpan dan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Nilai manfaat haji akan diberikan kepada jemaah paling lambat 30 hari sebelum keberangkatan kloter pertama haji tahun 2021 mendatang. Kemenak juga memastikan biaya perjalanan ibadah haji akan dikembalikan jika diminta oleh jemaah. Calon jemaah haji yang batal berangkat tahun ini akan diprioritaskan berangkat di musim haji 2021 mendatang. Sejak virus corona melanda dunia, Arab Saudi menutup Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Meski kini telah dibuka kembali, Masjid Nabawi membatasi jemaah yang beribadah dengan protokol kesehatan yang ketat. Tim Liputan iNews melaporkan. Di saat jam pulang kantor, para pekerja mulai memadati stasiun Gondang Dia, Jakarta. Penumpukan penumpang tersebut terjadi meski PSBB masih diterapkan. Seperti inilah suasana saat sejumlah penumpang mengantre untuk masuk dan menuju peron di stasiun Gondang Dia sore tadi. Meski Jakarta masih menerapkan PSBB, namun akibat antrean ini jaga jarak tidak diterapkan. Penumpukan penumpang terjadi di peron saat menanti kereta tiba. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, saya Qudsia Firdausi. Dan saya Abraham Silaban. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jaga kesehatan Anda, tetaplah di rumah. Sampai jumpa. Saatnya kita semua tuh renungi ini dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Yakinlah
semua ini bisa dilewati dengan cinta dan hati nurani. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi,